Ya, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di Netizen News sudah memasuki topik yang ketiga, yakni otonomi daerah kebablasan. Betulkah Anda setuju demikian? Ini dia yang menjadi topik ketiga di Netizen News kali ini. Katanya sih otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri. Dan kewenangan ini menjadi sebuah impian begitu karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau terpinggirkan. Nah, ini dia ya beberapa headline pemberitaan mengenai otonomi daerah yang katanya ini kebablasan. Sudah hadir di studio Medsos Netizen News ada Robert Endi Jaweng, KPPOD atau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. Halo. Alhamdulillah baik Pak, apa kabar? Baik. Gimana ini sudah dipantaukah sepanjang tahun 2015? Di tahun 2016 ini para netizen mengatakan bahwa kayaknya nggak selamanya baik Dewit, ini kayaknya kebablasan. Nah, definisi kata kebablasan ini Anda melihatnya seperti apa? Kebablasan itu berarti keluar dari koridor, keluar dari aturan. Otonomi memang seperti ruang, Mbak Widya ya. Struktur kesempatan yang bisa diisi dengan benar, bisa juga enggak. Artinya karena sudah otonomi, daerah merasa bahwa dia sudah boleh melakukan apapun gitu. Dan celakanya adalah bahwa semakin otonom suatu daerah, kontrol pusat ternyata semakin lemah. Dari kebablasan ini bukan hanya soal daerah yang kebablasan, tapi juga ini cerminan lemahnya fungsi kontrol, fungsi pengawasan pemerintah pusat atas daerah. Karena ini kan otonomi dalam negara kesatuan. Daerah tidak akan bisa melampaui kewenangan yang ada kalau sejak awal pemerintah pusat sudah bisa mendeteksi persoalan-persoalan apa yang berpotensi untuk kemudian daerah melampaui diskresi atau kewenangan yang diberikan. Gitu. Baik, nah salah satunya ini disinggung juga oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang mengatakan katanya ini sengketa batas wilayah merupakan salah satu PR katanya pekerjaan rumah dari Kemendagri yang harus diselesaikan. Ia mengatakan ini masih ada 80 kasus sengketa batas wilayah yang sampai saat ini pun masih belum tuntas. Mas Robert. Nah, kalau batas wilayah ini problemnya terutama terkait pemekaran. Jadi Mbak Widya, kalau orang yang mengikuti proses pemekaran itu biasanya karena semangatnya adalah semangat mau cepat mekar, cepat mempunyai daerah yang baru begitu ya. Hal-hal yang sesungguhnya krusial itu tidak dibahas atau tidak disepakati dulu. Contohnya deh, Mas Robert. Batas wilayah atau soal ibu kota. Biasanya hal-hal seperti ini ada kesepakatan gitu ya antar daerah induk dengan daerah otonom baru, calon daerah otonom baru dan daerah tetangganya itu untuk nanti aja deh yang begini kita akan bahas. Yang penting ini ada momentum ini. Lagi ada kesempatan di Komisi 2 atau pemerintah lagi membuka kemungkinan untuk pemekaran. Jadi hal-hal yang seperti ini mestinya harusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Ini coba kita lihat dulu Mas Robert, masalah yang timbul dari otonomi ini semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik begitu dan juga kesejahteraan masyarakat ditingkatkan lokal ini belum sepenuhnya diwujudkan. Jadi kayaknya ada celah-celah begitu untuk korupsi-korupsi kecil ataupun kerajaan-kerajaan kecil disebutnya seperti itu. Dan juga ini dia nih, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah. Mas Robert. Kalau korupsi bukan kecil lagi Mbak Widya. Korupsi itu 95% korupsi di Indonesia itu adanya di daerah. Dan hulunya adalah korupsi politik. Hari ini ada pelantikan dengan para kepala daerah, 7 gubernur itu. Harus dipastikan benar bahwa para gubernur itulah mereka yang nanti bukan menjadi hulu yang membuat kemudian korupsi itu kemana-mana. Karena begitu korupsi politik terjadi, korupsi birokrasi akan ikut. Birokrasi kita seringkali menjadi operator atau eksekutor korupsi itu karena memang kepala daerahnya sendiri sudah korup atau bahkan merupakan titipan kepala daerah. Jadi hanya wacana belaka dong itu reformasi birokrasi yang sudah kita gadang-gadangkan di awal tahun 2015. Kalau pemimpinnya kepala daerahnya tidak reform, maka ke bawahnya pasti tidak reform. Satu hal yang pasti dalam otonomi adalah bahwa tidak ada daerah yang maju kalau kepala daerahnya nggak bagus. Tidak ada daerah yang inovatif kalau kepala daerahnya bukan kepala daerah yang progresif. Di Surabaya kita punya Bu Tri Risma hari ini. Di Banten kita punya Pak Nurdin Abdullah. Di tempat-tempat lain juga punya muncul berbagai pemimpin-pemimpin yang bagus. Revolusioner gitu kayaknya. Revolusioner, progresif dan daerahnya itu bagus. Tapi ini kan jumlahnya kecil. Sebagian besar itu masih jalan panjang itu. Masih berurusan dengan berbagai hal yang belum bisa dibenahi dan bahkan efisiensi dan korupsi itu menjadi problem yang masih akut ya. Jadi tidak semua memang gambarannya negatif. Kita punya beberapa contoh daerah yang bagus, tetapi perjalanan 15 tahun otonomi memang menjadi catatan penting ya refleksi hari ini
pelantikan hari ini harus jadi momentum untuk munculnya tekad mereform itu mulai dari atas, dari kepala daerah, dari pemimpinnya. Iya, kita tampilkan juga ini beberapa kepala daerah yang dilantik hari ini begitu dari Sumatera Barat, lalu juga Kepulauan Riau yang kemarin sudah kita mengadakan pesta demokrasi pilkada serentak begitu kan ya. Dan juga nah ini kalau kita dikritisi dari Jambi, Bengkulu, track record, kayak misalnya ini ada teman-teman di netizen Sumatera Utara yang mengatakan bahwa wah Wit, kayaknya kalau ada pemimpin baru begitu kena kutukan korupsi di sana. Nah kalau Anda melihat daerah-daerah yang hari ini dilantik seperti apa, Mas Robert? Beberapa itu incumbent ya, beberapa adalah petahana ya di Kepulauan Riau itu petahana, yang lain itu di Sumatera Barat juga. Tren sekali ya petahana yang juga menang di tahun ini. Tapi sebagian adalah para pendatang baru gitu ya. Kita berharap misalnya seperti Jumi Jola, dia ini terbukti bagus, sesungguhnya bagus di Tanjung Jabung Timur. Tetapi tantangan ketika ke Jambi, ke level provinsi, itu pasti lebih kompleks ketimbang hanya sekedar level kabupaten gitu ya. Tetapi dia punya modal politik saya kira, punya pengalaman, punya popularitas, dan juga mungkin jejaring dinasti politik bapaknya kan sebelumnya mantan gubernur di sana. Ya, jadi dinasti politik juga ada sisi positifnya kalau dia bisa mengkapitalisasi itu ya. Tetapi daerah-daerah lain kita masih melihat misalnya Sulawesi Utara itu Mas Oli orang baru walaupun politisi lama, ini juga memang masih butuh banyak pembenahan ke depan saya kira. Oke, nah ini juga netizen mengatakan bahwa tidak selamanya loh otonomi daerah ini membawa dampak positif katanya bagi pembangunan. Di sektor industri mineral, batu bara misalnya, otonomi daerah justru membawa kendala tersendiri katanya sebab penerbitan izin di setiap daerah begitu bisa berbeda. Jadi tidak ada standarisasi yang dipakemkan begitu kan. Dan juga belum lagi pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat karena jauh begitu, jadi semakin kurang. Ini dia nih beberapa kewenangan daerah otonom baru. Syarat teknisnya seperti ini. Iya, kalau soal pertambangan memang dari 10.000 izin pertambangan IUP itu sekitar setengahnya, 5.000-an itu tidak clear dan tidak clean. Itu memang karena sudah didaerahkan. Bupati wali kota juga punya kepentingan, terutama menjelang pilkada. Dan para bupati wali kota itu kalau menjelang pilkada, jualannya adalah jualan perizinan, termasuk izin usaha pertambangan. Nah sayangnya kemudian bukannya ini yang harus diubah atau diperkuat gitu ya oleh pusat lewat Undang-Undang 23 sekarang itu ditarik ke atas Mbak Bit. Jadi kalau selama ini urusan pertambangan, urusan kehutanan, urusan kelautan itu di tingkat kabupaten kota, mulai Maret besok ini itu semua ke level provinsi. Ini tantangan bagi para gubernur baru yang hari ini dilantik. PR ya, mereka langsung deg-degan ya karena selama ini fungsi gubernur itu terbatas. Baik sebagai wakil pusat di daerah maupun sebagai kepala daerah itu terbatas karena memang yang diurus sedikit. Nah dengan undang-undang terbaru sekarang dan kebetulan beliau bertuju langsung memasuki momentum itu banyak sekali yang harus dibedah, termasuk urusan-urusan yang selama ini ada di kabupaten kota semua di tingkat provinsi sekarang. Bagaimana mungkin misalnya menyelesaikan 5.000 yang tidak clear dan clean tadi itu menjadi urusan provinsi gitu. Jadi memang saya melihat bahwa momentum dilantiknya 7 gubernur ini momentum semacam ujian tes gitu ya. Apakah kemudian mereka yang sudah capek, yang sudah berjibaku dalam pilkada, sudah banyak mengeluarkan uang, negara sudah menghabiskan 7,8 triliun untuk pilkada, itu kemudian bisa dibuktikan. Rakyat sudah bekerja, sekarang pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saya kira itu momentum pelantikan hari ini. Nah sekarang dengan 7 gubernur tadi ada mengatakan bahwa ini ada pekerjaan rumah begitu. Nah formula yang harus mereka sepakati tentunya kan berbeda-beda dengan kebijakan dan juga peraturan yang diterapkan di provinsi masing-masing. Nah ini yang paling ideal, yang paling bisa ditarik oleh semua daerah untuk bisa diterapkan supaya menyeimbangkan begitu koridor jangan sampai kebablasan tadi kalau Anda mengatakan di luar koridor. Nah ini menyepakati atau menyeragamkan koridor ini seperti apa sih formula yang paling tepat menurut Mas Robert? Sebenarnya pusat itu punya instrumen yang namanya NSPK, Norma Standar Prosedur Kriteria. Itu sudah jelas Mbak Wit, suatu proses perizinan misalnya itu harus diberikan dalam proses bisnis seperti apa, dalam jumlah hari seperti apa, biayanya berapa, dan prosedur-prosedurnya seperti apa. Jadi kalau sesungguhnya di Indonesia ini tidak terlalu sulit bagi kepala daerah kalau dia mengikuti apa yang sudah menjadi norma standar NSPK dan pemerintah pusat. Tetapi repotnya adalah bahwa para kepala daerah ini kan merasa mereka ini juga sama dipilih juga oleh rakyat gitu ya. Di era otonomi, ruang itu sangat luas sehingga sudah ada normanya, sudah ada standarnya, itu terjemahannya di berbagai daerah berbeda-beda. Belum kalau bicara kepentingan, belum bicara soal konsolidasi politik dan DPRD, karena DPRD juga memang tetap diperhitungkan. Menggerakkan mesin birokrasi itu juga bukan sesuatu yang gampang. Jadi
Meskipun nasional, pemerintah pusat sudah punya standar dan sebagainya itu, terjemahan di daerah berbeda-beda yang pada akhirnya memang kembali kepada pemimpinnya. Saya selalu percaya Mbak Wid bahwa pemimpin itu adalah setengah dari kontribusi bagi kemajuan. Kalau pemimpinnya bagus, 50% urusan daerah itu bagus, biasanya begitu. Jadi kalau intinya dia sudah nggak bagus, ke bawahnya pasti nggak akan bagus. Gitu. Adanya di pemimpin, gitu ya. Puncaknya itu adalah pada pemimpin, dia yang nanti akan menggerakkan birokrasi, dia yang akan menggelar berbagai inovasi dan sebagainya, yang itu merupakan prasyarat bagi kemajuan daerah. Jadi kembali bahwa tidak ada daerah yang maju, tidak ada daerah yang inovatif. Kalau kepala daerahnya nggak maju, nggak inovatif, nggak ada cerita soal itu. Birokrasi hanya akan bekerja, hanya akan bergerak kalau pemimpinnya juga bekerja dan bergerak gitu. Semoga ini 7 gubernur yang sedang dilantik ini melihat ya statement dari Bang Robert akhirnya terinspirasi. Iya. Oke, berarti tanggung jawab ada di saya, lead-nya ada di saya. Iya. Ketika saya menjadi pemimpin akan inovatif dan juga kreatif dan tentunya tidak mengayomi seluruh pihak supaya tidak keluar koridor, apalagi kita berbicara mengenai otonomi daerah atau daerah yang dimekarkan. Terima kasih Mas Robert Terima kasih. sudah hadir di sini di studio Medsos Netizen.